Budoyo, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 16 kelas 43 Fakultas Teknologi Industri akan mempresentasikan proposal kegiatan kami yang berjudul Edukasi Pentingnya Literasi melalui program Keep Seeking and Learning kepada masyarakat Desa Cisempur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kadeta Azalin dengan NIM 1672428. Lalu yang kedua ada Rafael Haftra dengan NIM 1672434. Dan yang ketiga ada Noah Ardi Perdana dengan NIM 1672466. Selanjutnya ada Naya Kalaif dengan NIM 167242118. Dan ada Nathan Arta dengan NIM 167247170. Untuk menganalisa masalah, kelompok kami menggunakan fishbone diagram dengan masalah utamanya yaitu minimnya minat literasi anak-anak desa dan didapatkan dua root cause. Yang pertama adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan literasi bagi anak sejak dini, dan yang kedua adalah metode pembelajaran yang kurang interaktif dan efektif. Untuk pihak-pihak yang ikut serta dalam proyek ini, yang pertama ada pihak pengelola dan pihak pelaksana dari kelompok kami sendiri, kelompok 16 kelas 43 ITB. Kemudian ada pihak pendukung yaitu dari ITB sendiri, pihak narasumber di mana akan melakukan sosialisasi, dan yang terakhir adalah pihak yang dituju yaitu orang tua dan siswa-siswi dari SMPN 2 Jatinangor. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, di daerah desa khususnya di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masih terdapat banyak masalah. Salah satunya adalah rendahnya minat literasi anak-anak Desa Cisempur. Hal itu tentu menjadi salah satu penyebab dan penghambat untuk tingkat pendidikan di Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, anak-anak tidak terbiasa untuk membaca dan berliterasi sejak dini. Hal tersebut bisa disebabkan karena metode pembelajaran yang kurang interaktif dan menarik bagi anak-anak. Yang kedua, anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan rumah tangga dan perekonomian serta bekerja, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk belajar ataupun berliterasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran baik dari anak-anak tersebut ataupun dari orang tua terhadap pentingnya literasi sejak dini. Hal tersebut, mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat dari angkatan kerja Desa Cisempur yang didominasi oleh lulusan SMP, di mana itu kategorinya cukup rendah. Kemudian, faktor yang lain yang menyebabkan minat literasi itu rendah adalah faktor lingkungan dan keluarga. Lingkungan dan keluarga tentunya menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan anak-anak. Orang tua adalah teladan bagi anak-anak, dan orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan dan partisipasi bagi anak-anak untuk mampu menekankan pentingnya literasi dan pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan adalah hal yang penting khususnya bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu mendapatkan pendidikan yang sama-sama berkualitas. Hal tersebut didukung dengan adanya literasi yang berkualitas juga, di mana semua individu diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu, karena ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi minat literasi anak itu rendah, kami melakukan analisa dan melakukan mencari solusi untuk mampu mengatasi masalah tersebut secara berkelanjutan. Nah, untuk masalah yang terjadi di sini adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang manfaat literasi yang dipengaruhi oleh rendahnya kepedulian orang tua untuk menekankan pentingnya membaca dan menulis sejak dini, serta budaya yang lebih mengutamakan kerja fisik dibandingkan pendidikan yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi di kalangan warga desa. Nah, untuk tujuan program ini yaitu meningkatkan tingkat literasi di kalangan masyarakat desa dengan meningkatkan pemahaman terkait manfaat literasi, serta meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pentingnya membaca sejak dini dan membiasakan anak-anak belajar daripada kerja fisik melalui metode yang interaktif sehingga anak-anak dapat memahami materi dengan lebih mudah. Melalui masalah yang telah kami identifikasi, kami kemudian menyusun 3 buah rencana program. Yang pertama adalah sosialisasi mengenai pentingnya literasi dan pendidikan bagi anak-anak di usia dini. Yang kedua adalah games buatan kami yaitu Kesal yang merupakan akronim dari Keep Seeking and Learning. Yang ketiga adalah dukungan berupa pemberian buku dan alat tulis. Kemudian, melalui 3 program tersebut, kami berharap dapat memberikan beberapa manfaat untuk masyarakat di desa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan peran lingkungan terutama lingkup keluarga dalam mendidik anak-anak untuk berliterasi sejak dini. Kami meyakini bahwa keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam proses perkembangan anak. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi, kami berharap dapat bisa merangkul orang tua dan mengedukasi mereka mengenai pentingnya literasi dan pendidikan terutama dalam dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan anak-anak desa terhadap budaya literasi. Kami
merasa bahwa literasi dapat menjadi jembatan untuk memberikan wawasan dan menyelesaikan masalah, terutama masalah dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kami, melalui game kesal Keep Seeking and Learning, berharap anak-anak dapat mengetahui betapa menyenangkannya literasi dan pendidikan, sehingga mereka dapat berpikir kritis dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga adalah meringankan sedikit beban ekonomi. Kami meyakini bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi dan juga timbulnya budaya yang lebih mementingkan pekerjaan dibanding pendidikan. Oleh sebab itu, kami berharap melalui dukungan berupa donasi yang kami berikan, seperti buku dan alat tulis, dapat menunjang proses belajar anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum masyarakat sasaran atau target audience. Dalam program ini, kami memfokuskan pandangan kepada masyarakat Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mengapa demikian? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang dari Desa Cisempur. Jadi, Desa Cisempur merupakan desa yang terletak di ujung tenggara Kecamatan Jatinangor, yang membuat desa ini memiliki letak paling jauh dari pusat Kecamatan Jatinangor. Desa ini memiliki 37 RT dan 11 RW, dengan total penduduk 8.186 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2024. Namun sayangnya, banyaknya jumlah penduduk ini masih belum didukung melalui fasilitas pendidikan yang memadai. Terbukti bahwa di Desa Cisempur hanya terdapat satu taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Dan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, masyarakat Desa Cisempur harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke desa selanjutnya. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak-anaknya lebih baik langsung bekerja setelah lulus dari SMP. Hal inilah yang kemudian membuat kami mengkerucutkan target audiens menjadi murid-murid SMPN 2 Jatinangor dan juga orang tua yang memiliki anak-anak pada jenjang dari sekolah tersebut. Karena melalui program ini kami berharap dapat merubah pola pikir masyarakat, budaya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan daripada pendidikan, dan kami berharap agar anak-anak SMPN 2 Jatinangor ini mau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kami yakin apabila mereka melanjutkan pendidikan, mereka dapat menggali potensi mereka dan dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Alasan lain adalah karena kami mengetahui bahwa Desa Cisempur memiliki mata pencaharian utama dalam sektor industri. Kami sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Industri berharap melalui program ini kami dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Cisempur sehingga perindustrian di sekitar Desa Cisempur dapat berkembang yang kemudian dapat membawa dampak positif bagi Desa Cisempur itu sendiri. Untuk roadmap kegiatan kesal ini dibagi 7. Yang pertama ada planning, yang kedua pembuatan proposal, selanjutnya sounding, selanjutnya persiapan, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi, dan yang terakhir adalah pembuatan LPJ. Nah, untuk planning ini dilaksanakan 2 Agustus, yaitu dengan perancangan konsep kegiatan, penetapan tanggal dan tempat kegiatan. Yang kedua itu pembuatan proposal dilakukan 9 Agustus, yaitu pembuatan proposal kegiatan serta pendalaman teknis kegiatan. Untuk yang ketiga sounding pada 5 September, yaitu penyebaran poster dan undangan kepada warga desa. Untuk yang keempat persiapan pada tanggal 9 September, yaitu belanja keperluan kegiatan dan persiapan kegiatan. Untuk yang kelima ada pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September, yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang keenam ada evaluasi pada tanggal 18 September, yaitu pengumpulan feedback dari peserta dan evaluasi kegiatan. Yang terakhir itu pembuatan LPJ atau laporan pertanggungjawaban bendahara yang dilaksanakan pada 20 September. Untuk jadwal kegiatan program ini dilaksanakan dari Agustus minggu ke-1 sampai September minggu ke-4. Untuk Agustus minggu pertama itu ada perancangan konsep kegiatan, dan untuk Agustus minggu kedua ada perancangan konsep kegiatan lagi serta penetapan tanggal dan tempat kegiatan dan pembuatan proposal kegiatan. Untuk minggu yang ke-3 ada pembuatan proposal kegiatan serta pendalaman teknis kegiatan. Untuk minggu yang ke-4 di bulan Agustus ada pendalaman teknis kegiatan serta pembuatan poster dan undangan. Untuk minggu pertama September ada penyebaran poster dan undangan kepada warga desa. Untuk September minggu kedua ada penyebaran poster dan undangan kepada warga desa serta belanja keperluan kegiatan dan persiapan kegiatan. Untuk September minggu ketiga ada pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban. Untuk September minggu terakhir atau minggu keempat ada pembuatan laporan pertanggungjawaban serta pembuatan video dokumentasi. Untuk rundown kegiatan, maka rundown kegiatan kami akan berlangsung dalam waktu sekitar kurang lebih 4 jam yang akan dibagi menjadi 2 sesi dalam 1 hari yang sama. Sesi pertama akan dilaksanakan untuk pembukaan dan juga sosialisasi, dan sementara sesi kedua akan dilaksanakan program kami yaitu Keep Seeking and Learning yang akan dilanjutkan dengan penyerahan donasi buku dan alat tulis, diakhiri dengan penutupan dan juga sesi foto bersama. Untuk aktivitas secara umum,
Game Seeking and Learning merupakan game teka-teki di mana anak-anak dituntut untuk mampu mencari beberapa benda yang ditanyakan dalam suatu gambar. Anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi, 5 orang tiap kelompok untuk mampu memecahkan teka-teki yang disediakan. Sementara untuk sosialisasi, maka sosialisasi ini akan diberikan kepada orang tua anak-anak desa terhadap pentingnya pendidikan dan literasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh mahasiswa dan juga narasumber yang mahasiswa telah koordinir. Sementara untuk dukungan pemberian buku dan alat tulis, kami akan memberikannya pada murid-murid yang berprestasi dan diutamakan juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penentuan murid berprestasi lebih berkebutuhan menggunakan pendataan nilai murid dari sekolah dan kepala desa. Untuk sosialisasi kami akan kami bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah workshop dan diskusi, setelah itu presentasi interaktif, dan dilanjut dengan Q&A atau question and answer. Untuk workshop dan diskusi, sesi ini akan mengedukasi orang tua dan anak tentang pentingnya membaca dan menulis dalam perkembangan anak. Topik pada sesi ini meliputi 1. Teknik membaca yang efektif, 2. Strategi mendukung anak dalam kegiatan literasi, dan 3. Dampak positif literasi pada masa depan. Setelah itu ada presentasi interaktif, di mana kami akan menggunakan materi visual dan contoh praktis. Peserta akan diajak untuk memahami bagaimana literasi mempengaruhi keterampilan komunikasi, akademik, dan kreativitas. Yang setelah itu akan lanjut dengan question and answer atau merupakan sesi tanya jawab. Untuk mekanisme games, game ini akan dibagi menjadi 3 sesi dengan 3 tema yang berbeda. Tema yang pertama yaitu nilai-nilai dan pengamalan Pancasila, tema yang kedua yaitu alat-alat laboratorium dan pendidikan, dan tema yang ketiga yaitu gizi dalam makanan. Waktu pelaksanaan tiap sesi adalah selama 20 menit dengan total seluruh sesi selama 60 menit dan akan diambil satu kelompok pemenang dari setiap sesinya. Untuk mekanisme pelaksanaan gamesnya, setiap kelompok akan diberikan suatu kertas berisikan 1 bacaan dan 5 pertanyaan sesuai dengan bacaan yang diberikan. Dari bacaan tersebut, anak-anak diharapkan untuk mampu berdiskusi dan berpikir kritis untuk menemukan jawaban teka-teki di dalam bacaan. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk melingkari objek jawaban mereka di gambar yang telah disediakan. Kelompok yang sudah menyelesaikan semua pertanyaan mampu menyerahkan hasil jawaban kepada mahasiswa dan akan dilakukan pengecekan jawaban. Kelompok pertama yang mampu menjawab semua dengan benar dan paling cepat akan menjadi kelompok yang memenangkan permainan. Nah, ini adalah contoh gambar yang akan kami berikan kepada anak-anak. Untuk gambar yang pertama itu adalah gambar awal dan nanti anak-anak diminta untuk melingkari objek jawaban mereka seperti halnya pada contoh gambar yang kedua. Lalu untuk rencana anggaran biaya kami itu akan digunakan untuk buku tulis, pensil, dan penghapus masing-masing sebanyak 60 buah untuk donasi. Lalu ada hadiah pemenang tiap sesi, snack panitia dan narasumber, konsumsi untuk peserta dan panitia, lalu ada biaya narasumber sosialisasi, print kertas, berpras, dan juga plakat untuk kenang-kenangan. Pada proyek kali ini, total biaya yang kami butuhkan adalah sebesar Rp1.961.750. Nah, untuk kesimpulannya, KESAL atau Game Seeking and Learning merupakan upaya untuk meningkatkan minat anak desa Cisempur terhadap pendidikan dan literasi. Pendidikan dan literasi merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang dan tingkat perekonomian seseorang. Nah, dengan adanya sosialisasi di sini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait literasi dan kepedulian orang tua terhadap membaca sejak dini, serta mampu untuk memotivasi anak supaya lebih bereksplorasi dan melakukan kegiatan literasi setiap harinya daripada harus bekerja fisik. Lalu game Keep Seeking and Learning menjadi salah satu metode kami untuk meningkatkan minat anak-anak supaya lebih berliterasi dan berpikir kritis. Games ini juga menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan interaktif bagi anak-anak desa Cisempur. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.